Ya, persoalan berkaitan dengan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini memang sudah sekian minggu begitu ya menyorot ataupun juga menarik perhatian publik pemirsa. Tetapi belakangan kita ketahui bahwa di hari Jumat kemarin ini ipar dari Pak Jokowi yang juga didampingi oleh tim kuasa hukum bersama-sama ke Mabes Polri untuk kemudian menyerahkan ijazah asli tersebut untuk kemudian ini dimintai ataupun juga diselidikin lebih lanjut. Kita juga ketahui bahwa pihak kepolisian ini akan melakukan tes uji forensik begitu ya berkaitan dengan dokumen-dokumen yang kemarin diterima. Kita akan membahasnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Ruby Alamsyah yang merupakan pakar digital forensik. Selamat malam Mas Ruby. Malam Mbak Tiara. Baik, saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, kalau Anda menyoroti apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya, kemarin di hari Jumat di tanggal 9 begitu ya, ini kan sudah bersama-sama untuk menyerahkan dokumen asli, menjawab dan juga melakukan langkah pembuktian. Anda melihat hal ini sudah tepatkah untuk kemudian menanggapi begitu ya isu-isu yang beredar sekalipun itu sudah sekian lama? Ya, Pak saya Arianto memprediksi ini ya, itu langkah kunci untuk menuju kepada mengerucut akhir daripada gonjang-ganjing ya. Kalau menurut saya ini gonjang-ganjing ini kan antara A dan B ya. Yang satu ini menghujat Pak Jokowi, yang satunya lagi ini dituduh bahwa ijazahnya palsu dengan itu. Nah sekarang ini membalas kan gitu. Ini kasus ini sebenarnya satu kasus tuh. Harusnya penanganannya itu kalau dulu waktu saya reserse dulu ya, saya bikin perkap itu. Kalau kasus yang seperti kayak gitu tuh penanganannya satu tempat. Karena apa? Buktinya kan nanti yang untuk membuktikan kasus ini juga itu juga. Yang untuk membuktikan kasusnya ini itu juga. Mestinya itu sebaiknya ditangani satu tempat. Dan ini ya arah daripada pembuktian itu ya. Kalau yang ini Pak Jokowi ini kan ingin mengatakan bahwa saya dicemarkan namanya ya. Karena mereka menyebutkan ijazah saya palsu. Barulah sekarang menyetorkan ijazah palsunya ini yang palsu, ini yang asli ya. Nah nanti polisi akan buktikan yang digembar-gemborkan itu tadi, itu palsu atau enggak kan gitu. Kan itu cuma fotokopi itu. Mohon maaf, nggak saya akan mungkin Pak asli. Arianto. Ini untuk pembuktiannya saja, langkah dan tahapannya seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu ya, tidak harus pakai saintifik. Membuktikan suatu produk itu ya. Produk itu harusnya asli apa tidak, ya pembuatnya yang ditanya. Kalau cetakan ya gimana mesin percetakannya, kalau itu satu universitas ya produknya itu ya universitasnya ditanya semua saksi dan kemudian bukti-bukti yang ada di sana itu aslinya seperti apa ya. Itu pembanding yang asli itu, itulah yang ijazah asli itu. Untuk membuktikan keaslian Pak Jokowi itu nomor satu harus lari kepada produknya, universitasnya. Saksi-saksi yang masih hidup, teman-temannya masih itu. Sementara, itu untuk menyatakan bahwa itu ijazah itu asli atau palsu kan gitu. Kampus dan juga teman-teman Pak Jokowi pada saat itu sudah pernah bersuara. Apa yang kemudian membuat ini begitu rumit oleh pihak kepolisian? Mungkin ya waktu itu masalahnya bersuaranya tidak di pengadilan. Masalahnya bersuaranya itu tidak menjadi saksi di dalam pembuktian di pengadilan. Nah kalau sekarang kan sudah masuk nih. Itu makanya saya mengerucut pada itu karena ya untuk membuktikan bahwa keaslian itu semua yang tadinya kesaksian itu sudah dibawa ke penyidik gitu. Nah tinggal nanti membuktikan apakah yang digembar-gemborkan itu bahwa ini ijazah ini menurut teori ini itu adalah yang memang kopian atau apa yang asli daripada ijazah yang asli itu. Nanti akan ketahuan. Nanti kalau ini tidak ya terasa berarti ngebor-ngeborkan itu terbukti. Jadi nanti ini penyelesaian ini ya kalau digabung selesai dua arah. Yang satu pelaporannya Pak Jokowi itu bisa ending sampai ke pengadilan, membuktikan bahwa ijazah dia itu tidak palsu dan dia betul dicemarkan. Yang satu bahwa ternyata yang digembar-gemborkan selama ini adalah ya cuman fotokopi yang kemudian dianggap itu ijazah palsu, menuduh. Dan dia pasti kena pasal itu. Itu prediksi saya. Gitu. Baik, Pak Arianto, Anda tadi menyebutkan memang seperti yang kita ketahui juga ya bahwa saksi-saksi ini sudah dimintai keterangan. Kalau tidak salah sudah ada lebih dari 30 begitu ya. Termasuk juga teman-temannya Pak Jokowi, kolega yang kemudian ini berada di Jogja pada saat itu. Dari saksi itu apa yang perlu digali, dokumen apa yang perlu didapatkan oleh pihak kepolisian? Dokumen asli ijazah dari UGM itu kayak apa? Termasuk yang Pak Jokowi itu apakah asli apa tidak?
Kan dari keterangan saksi itu kan, ya Pak, saya dulu bikin skripsi, ini teman saya, ini, itu direkap menjadi suatu saksi. Rektornya yang dulu menguji siapa, itu saksi. Ya. Semua ada kan? Ya sudah, itu diajukan di pengadilan, itu pasti hakim akan yakin bahwa itu ijazah itu palsu, ijazah itu asli, gitu. Baik. Jadi membuktikan keaslian ijazahnya Pak Jokowi itu tidak perlu dibandingkan secara forensik dengan yang ijazah yang lain, wong yang asli yang dia ada di situ. Jadi sebenarnya sederhana begitu ya, kalau Sederhana. Anda lihat ini sebenarnya polisi sudah mau melakukan langkah yang positif sebenarnya dengan uji forensik, sekarang tapi itu udah sebenarnya tidak mengarah. perlu ke sana. Apanya? Tidak perlu untuk melakukan uji forensik Nah, dia kan ngomong uji forensik itu untuk mengatakan bahwa polisi sekarang itu tidak asal cuman kesaksian doang kan, scientific kan mesti pakai forensik ya. Ya. Forensik itu kan dipakai tetap, tapi untuk membuktikan yang itu tadi, yang kopian yang diedarkan itu tadi, itu apakah betul-betul secara forensik itu memang kopian daripada ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang dianggap itu palsu itu tadi itu. Nah, disitulah uji, menurut saya ya, prinsip alat itu untuk membuktikan itu, yang forensik itu untuk membuktikan justru yang kopian yang dipakai untuk mengedarkan itu. Tapi kalau untuk pembuktian ijazah asli dari Pak Jokowi itu ya dari sumbernya itu. Artinya kalau dokumen dari pelapor, dalam hal ini adalah Pak Roy Suryo, itu tetap dibutuhkan juga, Pak Arianto? Oh iya. Oke. Justru itu yang nanti dibutuhkan itu apakah itu betul-betul kopian daripada ijazah yang dianggap ijazahnya Pak Jokowi yang palsu. Nanti akan dicari itu dari mana dia kok dapat kopian seperti ini. Sementara dibandingkan dengan ijazahnya Pak, dibandingkan dengan yang asli yang dibawa Pak Jokowi, gitu. Baik. Tapi Pak Jokowi didukung dulu dengan saksi-saksi ini bahwa ini, oh memang ini asli. Nah, baru nanti untuk membanding yang diedarkan Roy Suryo itu kan. Baik. Kalau dari teori penyidikan kayak gitu sih, simpel. Baik. Itu dari segi kacamata penyidik begitu ya. Saya ingin tahu dari Mas Ruby. Mas Ruby, Anda sepakat bahwa sebenarnya permasalahan pembuktian ini sebenarnya simpel, tidak perlu uji forensik begitu. Hanya mungkin dilihat dari ijazah asli Pak Jokowi, kemudian di-compare atau dibandingkan begitu dengan teman-temannya atau dari pelapor. Iya. Saya sepakat bahwa pada intinya benar, mestinya produsennya siapa ini. Produsennya tinggal membuktikan secara administratif ini benar apa tidak, kan simpel itu. Ya. Tetapi kan ini ada sudut pandang lain, ada pihak-pihak yang menggunakan sudut pandang lain, yaitu mencobalah menggunakan kata-kata ataupun menggunakan ilmiah digital forensik gitu kan. Nah, ini yang menarik sih, kebetulan kami memang di bidang itu sudah 20 tahun gitu ya. Nah, jadi penggunaan istilah digital forensik untuk menganalisa sebuah barang bukti ijazah kurang tepat gitu loh, kurang tepat. Karena itu produk analog gitu kan. Itu produk analog, bukan produk digital. Satu itu. Kedua, yang dianalisa misalnya memang digital berupa hasil scan dari ijazah asli, hasil foto dari ijazah asli, mungkin sah-sah aja, tapi akan perlu dilihat parameter-parameter yang diperiksa itu apa. Satu, kedua, pastiin itu memang benar dari sumber aslinya apa enggak. Kalau cuman dari misalnya yang beredar kan misalnya cuman dapat dari media sosial ataupun platform-platform online lain, di mana kebanyakan platform-platform online maupun media-media chatting yang kita gunakan itu foto asli, gambar asli, begitu kita upload itu akan sudah dirubah otomatis oleh platformnya untuk dikonversi, diperkecil filenya agar tidak terlalu besar. Nah, tapi tetap orang bisa melihat. Dari situ aja membuktikan bahwa file kalau yang kita ambil dari media sosial itu tidak sama persis 100% seperti aslinya, karena sudah ada perubahan data di dalamnya karena di-convert menjadi kecil. Nah, itu yang paling intinya sih satu lagi, mereka menggunakan digital forensik ini dengan tepat apa enggak. Ya. Sudut pandang itu sah-sah aja, tapi balik lagi digital forensiknya benar-benar digunakan, diterapkan dengan tepat atau tidak. Ya, kita jadi kemarin sempat ramai lah ya di di komunitas kami, terkesan digital forensik itu dipakai sebagai tools untuk scientific investigation oleh siapapun dengan keilmuan apapun dan bisa tampil gitu loh kan. Nah, itu kan yang menurut kita kurang tepat lah, alias seperti tadi disebutkan kurang tepat untuk mengajarkan ke masyarakat untuk sesuatu yang
kurang pas, kurang tepat untuk dijadikan tools pembuktian tertentu. Nah, tetapi kalau udah kasus ini bermasuk, udah dilaporkan sama pelapornya, ini udah masuk ada item digital forensiknya karena yang tadinya gembar-gembor menyalahkan itu menggunakan ilmu digital forensik. Akhirnya kan pasti nanti pelapor juga akan menyiapkan counter untuk yang saintifik yang tadi digunakan, apakah benar, sesuai, tepat, lalu misalnya semuanya tepat lah, benar, misalnya dapat dari yang asli, nah tekniknya, analisanya tepat atau tidak, begitu juga dengan orangnya, gitu. Itu kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah didapatkan dan juga diteliti oleh pelapor begitu ya Mas Ruby. Tapi kalau kita berbicara mengenai ahli digital forensik dalam kasus ini kan memang data-datanya sudah masuk begitu ya. Berbagai data ini sudah diambil oleh pihak kepolisian dari teman-teman Pak Jokowi, kemudian dari pihak universitas juga, dan bahkan ijazah aslinya. Untuk menentukan keabsahannya, apa yang paling utama difokuskan, diteliti oleh para ahli digital forensik ini? Nah, tadi kalau menurut pendapat saya, kalau pada intinya mestinya yang utama yang bukan non digital forensik, Mbak. Ini menurut saya yang dilakukan oleh penyidik, forensik yang digugakan itu yang non digital forensik kok. Satu, menganalisa sebuah tanda tangan di ijazah itu benar nggak, sama nggak dengan ijazah yang, atau memang yang membuat tanda tangan, sama ijazah yang beredar sebelum yang kurang lebih sama. Lalu pengidentikan penggunaan kertas dan titik-titik tertentu yang mana itu ada detailingnya. Nah, itu forensik yang analog itu bisa melakukannya. Sedangkan seperti tadi disebutkan, yang digitalnya itu untuk membantah atau mengcounter dari para pihak yang tadi. Jadi ada dua porsi menurut saya. Jadi forensik yang analog maupun yang digital. Baik. Dari pihak pelapor ini menyebutkan bahwa sebenarnya ia lebih ingin untuk pengecekan ini dilakukan di luar negeri begitu ya Mas Ruby. Sebenarnya saya ingin tahu sebenarnya perbedaan antara apa yang sudah dilakukan oleh penyidik kita dan juga yang dilakukan di luar negeri itu seperti apa. Tapi boleh dijawab nanti Mas Ruby, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.